قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, fa idza qila lak, jika ditanyakan kepada Anda, kata beliau rahimahullah, mal usulu thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Jika ditanyakan kepada Anda, kata beliau rahimahullah, apa itu usul salasah yang diwajibkan kepada kita untuk memahaminya, untuk mengenalnya, untuk mengerti tentangnya? Apa itu usul salasah? Apa itu 3 prinsip pokok dalam kehidupan seseorang yang wajib dia pahami, yang wajib dia mengerti tentangnya? Maka ketika Anda ditanya tentang masalah ini, apa itu usul salasah, maka kata beliau, faqul, maka katakanlah al-usulu salasa itu ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu jawabannya. Ketika ditanyakan kepada kita apa itu usul salasah, apa itu 3 prinsip pokok dalam kehidupan seorang muslim yang wajib dia pahami dan wajib dia mengerti tentangnya, maka usul salasah itu, kata beliau, yakni seorang hamba mengenal Tuhannya, seorang hamba mengenal agamanya, seorang hamba mengenal nabinya. Itu usul salasah. Pengenalan seseorang kepada Tuhannya, pengenalan seseorang kepada agamanya, dan pengenalan seseorang kepada nabinya. Itu usul salasah. Bagaimana kemudian ceritanya yang 3 perkara ini kemudian disebut sebagai usul salasah? Dan kenapa kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan 3 perkara ini sebagai usul salasah? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jelaskan kepada kita tentang perkara ini. Yani kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-usul jam'u aslin. Al-usul dari kata al-usul salasah, kata al-usul itu bentuk jamak dari kata usul atau aslin. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Yang namanya usul itu sesuatu yang dibangun, sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Yang namanya usul, yakni segala sesuatu yang dibangun di atasnya itu perkara-perkara lainnya. Jadi pokok kehidupan keberagamaan kita itu dibangun di atas usul. Apapun yang kita bangun di atasnya, maka yang kita bangun di atasnya itu adalah usul. Ada usul salasah. Taib. Ada 3 pondasi pokok dalam kehidupan seorang muslim. Belum berikan gambaran makna usul itu. Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuh. Pondasinya tiang-tiang. Kalau kita melihat bangunan pondasinya tiang-tiang, itu dia adalah dasarnya. Maka ketika ada bangunan kemudian tegak bangun di atasnya tiang-tiang, itu tidak mungkin berdiri kecuali di bawahnya itu ada dasarnya. Maka ketika seseorang beragama tidak akan kokoh dan kuat kecuali dibangun di atas pondasi yang kokoh. Demikian pula kata beliau berikan contoh, wa aslul sajarah, wa aslus sajarah alladhi yatafarra'u minhu al-aghsan. Pondasi sebuah pohon, dasar sebuah pohon atau akar sebuah pohon yang kemudian bercabang darinya banyak-banyak cabang atau banyak-banyak ranting. Maka ketika melihat sebuah bangunan kemudian berdiri di sana tiang-tiang yang megah, itu dia bisa berdiri kokoh
karena ada dasarnya yang kemudian membuat dia kokoh. Demikian pula pepohonan yang di sana bercabang darinya banyak-banyak cabang dan ranting-ranting, dia bisa berdiri kokoh karena dia berdiri di atas sebuah pondasi yang kokoh. Maka demikian gambaran agama seseorang. Maka kemudian seseorang akan memiliki memiliki agama dengan pendirian yang kokoh, maka dia pun harus memiliki usul yang kokoh pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, gambaran tentang sebuah pohon, permisalan tentang kondisi agamanya seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidaklah kalian memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah permisalan tentang agama seseorang. Tidakkah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan tentang gambaran agama seseorang. Permisalan seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalimatan thayyibatan, yang mana pondasi agama seseorang itu adalah sebuah kalimat yang thayyibah. Ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid, permisalan Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi agama seseorang itu kasajaratin thayyibatin, laksana pohon yang kokoh, pohon yang bagus, pohon yang kuat. Bagaimana gambaran pohon yang kuat? Kata Allah Subhanahu wa taala, asluha thabitun, akarnya itu tertancap kuat. Kalau kita melihat pohon yang bagus, pohon yang kuat, itu memiliki akar yang tertancap kuat. Kemudian yang kedua, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, saking kokohnya pohon tersebut. Maka demikian pula keberagaman seseorang ketika dia punya pondasi kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang kokoh, maka dia akan membangun agamanya di atasnya dengan kokoh pula. Sebagaimana pohon yang kuat memiliki akar yang kuat, walaupun cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, dihempas angin ke kiri dan ke kanan, tidak mempan. Kalau kemudian dia memiliki akar yang kokoh. Nah, kalau kemudian kita melihat ada pohon yang kemudian tidak memiliki akar yang kokoh, dihempas angin ke kiri dan ke kanan, kemudian dia tumbang, maka agama seseorang pun seperti itu. Ketika dia tidak membangun agamanya di atas pondasi yang kokoh, dengan kalimat yang thayyibah, kalimat tauhid, dia bangun di atasnya dengan pondasi tersebut, maka selain dia mampu kokoh dalam menjalani berbagai bentuk gangguan-gangguan agama dalam kehidupan sehari-hari, dia pula mampu kemudian menghasilkan amaliyah-amaliyah yang kemudian naik ke langit, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dibangun di atas pondasi yang kokoh. Di antara gambaran penjelasan para ulama, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, amaliyah-amaliyahnya langsung naik ke langit, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membangun agamanya dengan pondasi yang benar. Beda kemudian seseorang membangun agamanya dengan pondasi yang tidak benar, dengan kesyirikan, dengan khurafat, dengan takhayyul, amaliyahnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayat ini disebutkan bahwasanya buahnya itu di setiap musimnya itu memberikan buah. Maka demikian pula ketika seseorang yang membangun pondasi agamanya di atas pondasi yang kokoh, maka dia menghasilkan akhlak-akhlak yang kemudian dengan akhlak itu dia menerima apa saja yang ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada musibah dia bersabar di atasnya. Setiap ada nikmat dia bersyukur atasnya. Ini buah daripada syajaratin thayyibah. Pohon yang bagus itu punya cabang-cabang yang menjulang tinggi ke langit, kemudian memiliki buah yang setiap musimnya dia berbuah.
Maka demikian pula agama seseorang disebutkan para ulama mengkiaskan tentang gambaran kehidupan keberagaman seseorang berdasarkan ayat ini. Ketika dia membangun agama dengan pondasi yang kokoh, maka amaliyah-amaliyahnya naik ke langit, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki buah akhlak yang mulia. Ketika ada musibah dari Allah, maka dia bersabar, tidak mengeluh. Ketika ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Maka demikian pula dia berakhlak dengan sesama manusia. Maka ini benarnya agama seseorang. Lanjut kata beliau rahimahullahu tabaraka wa taala, wa hadhil usul thalathatu yashiru biha al-musannif rahimahullahu ila al-usul allati yus'alu anha al-insanu fi qabrihi. Usul salasah ini kata beliau, 3 prinsip dasar kehidupan seorang muslim ini itu diisyaratkan oleh musannif pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa disebut usul salasa? Itu diisyaratkan kepada usul-usul, pokok-pokok yang nanti setiap insan akan ditanya di kuburnya. Beliau mengisyaratkan tentang pengambilan usul salasa, 3 prinsip dasar kehidupan seorang muslim itu diambil dari pokok-pokok pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap insan di kuburnya, yaitu man rabbuk, siapa Tuhanmu. Ini jadikan usul yang pertama. Wa ma dinuk, apa agamamu. Ini ditanyakan kepada kita. Ini dijadikan sebagai usul yang kedua. Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu, tanyakan kepada kita. Ini dijadikan sebagai usul yang ketiga. Maka usul salasa ini diambil dari 3 pertanyaan, 3 fitnatul kubur yang ditanyakan kepada masing-masing kita ketika kita meninggal. Maka 3 perkara ini yang ditanyakan kepada kita. Maka karena ini akan ditanyakan kepada kita, maka tentunya kita berharap agar kemudian 3 pokok ini dipahami dengan baik, agar kemudian kita diberikan kemudahan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, kalau ditanyakan sekarang dalam keadaan kita masih hidup, gampang saja kita menjawab. Tuhan kita Allah, agama kita Islam, Nabi kita Muhammad, terlalu gampang untuk dijawab. Tapi di alam kubur beda alam, ihwati fillah. Bukanlah lisan kita yang kemudian mengucapkan apa yang ditanyakan kepada kita, tetapi apa yang menjadi bekas amaliyah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, awrad al-muallif rahimahullahu taala hadhihi al-mas'alah bi sighati su'al, wa dhalika min ajli an yantabiha al-insanu laha. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menghadapkan kepada kita permasalahan ini dalam bentuk soal, dalam bentuk pertanyaan. Fa idza qila lak, jika ditanyakan kepada engkau, mal usulu salasa, apa itu usul salasa, maka beliau menghadapkan kepada kita masalah ini dalam bentuk soal, tanya jawab, tujuannya untuk memberi perhatian kepada kita, agar kemudian kita punya perhatian. Ketika tanya jawab seperti ini akan ada perhatian kepada kita. Li'annaha mas'alatun 'azimah wa usulun kabirah. Karena masalah ini bukan masalah kecil, bukan masalah sepele. Masalah yang sangat besar, masalah yang sangat agung. 3 masalah ini. Persoalannya adalah di alam yang katakanlah sangat mengerikan, di alam kubur, sendirian kita dibaringkan, kemudian didudukkan oleh malaikat, kemudian ditanyakan kepada kita. Ini persoalan yang mengerikan kalau kemudian kita abaikan, kalau kita sepelekan 3 masalah ini. Sehingga kata beliau, li'annaha mas'alatun 'azimah wa usulun kabirah. Ini masalah yang besar, pokok-pokok yang agung. Wa inna maqal, inna hadhihi hiyal usul ats-tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha
Karena beliau mengatakan masalah ini, usul yang 3 ini, usul salasa ini wajib bagi setiap insan untuk mengenalnya. Diwajibkan kepada kita fardu ain. Li'annaha hiya al-usulul lati yus'alu anha al-mar'u fi qabrihi. Karena masalah ini masalah pokok yang ditanyakan kepada setiap orang di kuburannya. Idza dufina, ketika telah dikuburkan. Wa tawalla anhu ashabuhu, setelah dikuburkan kemudian sahib-sahibnya, pengantar-pengantarnya kemudian kembali. Atahu malakan, maka datanglah 2 malaikat kepadanya. Ini kisah diceritakan oleh Rasulullah SAW, kisah gaib yang tentunya beliau tidak akan pernah tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau. Maka setiap orang yang telah meninggal kemudian dikuburkan, kemudian datang kepadanya 2 orang malaikat yang ma'ruf di riwayat Imam Tirmidzi. Malaikat ini bernama ada 2 malaikat penanya dalam kubur, Munkar dan Nakir. Dan riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, walaupun yang lainnya tidak mensahihkan karena ini disebut sebagai cerita-cerita Israiliyat. Tapi walhasil Syekh Albani mensahihkannya, Munkar dan Nakir. 2 orang malaikat didatangkan kepada setiap orang yang meninggal. Setelah ditinggal pergi oleh pengantarnya, sendirian dia dibaringkan, datang 2 orang malaikat fa'aqadahu. Maka 2 orang malaikat ini mendudukkannya, yang tadinya dalam pembaringan didudukkan. Fasa'alahu, kemudian ditanyakan kepadanya 2 orang malaikat ini bertanya, 2 malaikat ini bertanya kepadanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Fa ammal mu'min, adapun orang-orang mukmin, fayaqul, maka dia akan mengatakan Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini singkat cerita dari hadis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat singkat cerita dari sebuah hadis yang panjang. Adapun orang-orang mukmin, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka ketika ditanyakan tentang 3 pertanyaan ini dengan gampang dijawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, kemudian nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ammal murtab awil munafik, adapun para pendosa ataupun orang-orang munafik, fayaqul, ketika ditanyakan ini apa jawabannya? La adri, dalam keadaan ketakutan yang sangat. La adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, saya memang pernah mendengar ada orang yang mengatakan tentang sesuatu, saya pun mengatakannya. Artinya atu ta'atu, didengar tentang Allah, atu ta'atu. Mendengar tentang pernah diutus seorang nabi bernama Muhammad SAW, atu ta'atu. Mendengar tentang agama Islam, atu ta'atu terhadap agamanya. Sehingga dia mengatakan sami'tu an-nas yaquluna syai'a, pernah memang saya mendengar orang pernah mengatakan Allah, pernah mengatakan ini dan itu. Fakultuhu, dan saya pun sempat mengatakannya. Ini atu ta'atu ihwati fillah. Tentang bagaimana kemudian kita mengenal Rabb kita, tentang bagaimana kemudian mengenal agama kita, tentang bagaimana kemudian mengenal Nabi kita SAW dan konsekuensinya apa. Maka seperti ini jawabannya. Pernah terdengar, pernah terlintas tentang apa yang ditanyakan, tapi karena atu ta'atunya, karena kemunafikannya, maka dia menganggap sepele 3 permasalahan ini.